Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Al-Hafiz, NIM 23087129. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Fase Belajar Keterampilan Motorik 1, 2, dan 3. Yang pertama, fase belajar keterampilan motorik 1. Fase belajar motorik 1 merupakan tahapan belajar yang menggambarkan penguasaan kemampuan dan keterampilan motorik individu secara kasar dalam pelaksanaan gerakan-gerakan olahraga. Maksud dari keterampilan motorik individu secara kasar adalah gerakan seseorang yang berada pada fase ini hanya dapat melakukan gerakan-gerakan yang dituntut bila dalam situasi dan kondisi yang mendukung. Adapun ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat pertama dapat diidentifikasikan dari: yang pertama, ada struktur gerakan; kedua, irama gerakan; ketiga, hubungan gerakan; yang keempat, luas gerakan; 5, kelancaran gerakan; 6, kecepatan gerakan; 7, ketepatan dan kekonstanan gerakan; 8, bayangan gerakan; 9, program gerakan. Fase yang kedua yaitu fase belajar keterampilan motorik 2. Fase belajar motorik tingkat kedua adalah fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melakukan hal-hal dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Ciri-ciri fase belajar motorik tingkat kedua: yang pertama, semakin meningkatnya kualitas gerakan. 2, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat. Yang ketiga, peningkatan kecepatan dalam mengkonstruksi gerakan. 4, semakin lengkap konstruksi gerakan yang dibangun. 5, adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki. 6, motivasi belajarnya mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. 7, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Yang ketiga, fase belajar keterampilan motorik 3. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik 3 terbentuknya kemampuan automatisasi bayangan dan konstruksi bayangan gerakan irama gerakan pada fase belajar tingkat ketiga. Ini pelaksanaan gerakan terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Ciri-ciri lain dari kemampuan penerimaan dan pengolahan informasi fase belajar tingkat ketiga ditandai dengan semakin meningkatnya peran dan fungsi serta kepekaan alat-alat analisator yang lain seperti mata, kulit, telinga, otot-otot, dan alat keseimbangan yang terletak pada bagian dalam telinga. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.